Presiden Prabowo Subianto tengah membuka lembaran baru dalam sejarah Indonesia, membawa bangsa ini ke arah yang berbeda tanpa harus tunduk pada politik dinasti. Di masa lalu, PDIP dan Megawati Soekarno Putri memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, tetapi kini keadaan telah berubah. Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Prabowo, yang tidak hanya sekadar menjalankan pemerintahan, tetapi juga menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu Presidential Club. Presidential Club adalah sebuah forum khusus di mana para presiden dan mantan presiden bisa berkumpul, berdiskusi, dan berbagi pengalaman demi kepentingan negara. Ini bukan sekadar seremonial atau ajang pertemuan biasa, tetapi sebuah upaya nyata untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan. Dalam forum ini, Prabowo mengajak dua tokoh penting yang masing-masing pernah memimpin Indonesia selama 10 tahun, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo, Jokowi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan seorang diri, tetapi harus dengan kerjasama, belajar dari pengalaman, dan melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya. Namun, ada satu sosok yang tidak ikut serta dalam Presidential Club, Megawati Soekarno Putri. Sejak awal, Megawati memang tidak menunjukkan minat untuk terlibat dalam forum ini. Bukan hanya karena perbedaan pandangan politik, tetapi juga karena sikapnya yang masih terjebak dalam luka dan kekecewaan dari masa lalu. Sejak kalah dalam Pilpres 2004 dari SBY, Megawati sulit menerima kenyataan bahwa rakyat telah memilih pemimpin baru. Ia merasa dikhianati dan hingga kini masih menyimpan rasa sakit hati. Hal yang sama terulang di Pilpres 2024, ketika Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo, calon dari PDIP. Megawati kembali merasa dikhianati dan memilih bersikap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo. Bahkan, ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Megawati langsung menuding adanya kriminalisasi politik. Padahal, jika memang tidak bersalah, seharusnya Hasto bisa menghadapi proses hukum dengan berani, bukan berlindung di balik dari permainan politik. Hukum di era ini tidak bisa dipermainkan seperti zaman dahulu. Sementara Megawati masih sibuk mengangkat narasi bahwa dirinya dan partainya adalah korban, Prabowo terus melangkah maju. Dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa ia belajar dari 2 dekade kepemimpinan SBY dan Jokowi. Hanya orang bodoh yang tidak mau mengambil pelajaran dari pengalaman panjang tersebut. Karena itulah, Prabowo tak ragu meminta masukan langsung dari SBY dan Jokowi demi kepentingan bangsa. Ia bahkan menegaskan bahwa kedua mantan presiden itu tidak pernah menitipkan kepentingan pribadi kepadanya, melainkan hanya memberikan nasihat demi kemajuan Indonesia. Sementara SBY dan Jokowi siap berkontribusi untuk pemerintahan baru, Megawati tetap memilih jalan berbeda. Presidential Club adalah gagasan besar yang dapat memperkuat kepemimpinan Indonesia, tetapi Megawati justru menolak terlibat. Sikapnya ini menunjukkan bahwa ia masih berkutat dengan ego dan perasaan pribadi, bukan berpikir untuk kepentingan negara. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan terus terhambat oleh drama politik masa lalu, ataukah kita akan mendukung kepemimpinan yang fokus membangun masa depan? Prabowo telah membuka jalan. SBY dan Jokowi sudah ikut serta. Kini, keputusan ada di tangan rakyat. Apakah kita akan terus terjebak dalam dendam politik, atau melangkah maju bersama pemimpin yang siap membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Saat Prabowo berusaha membangun hubungan kuat antar pemimpin bangsa demi kepentingan negara, Megawati justru melakukan sebaliknya. Bukannya turut serta dalam upaya menyatukan para tokoh nasional, ia malah memilih untuk menjauh dan memperkeruh suasana. Presidential Club bukan sekadar acara seremonial atau ajang pertemuan basa-basi. Ini adalah terobosan baru dalam politik Indonesia. Politik yang lebih dewasa, yang menempatkan kepentingan rakyat di atas ego pribadi. Namun, Megawati tampaknya belum bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu. Ia selalu berbicara tentang sejarah, tentang warisan Bung Karno, tetapi ironisnya, tindakannya justru bertolak belakang dengan prinsip sang ayah. Bung Karno adalah pemersatu bangsa, seorang negarawan sejati. Sementara Megawati masih sibuk memainkan peran korban, menyalahkan orang lain atas kegagalannya sendiri. Yang perlu disadari adalah, Prabowo tidak membutuhkan pengakuan dari Megawati.
Pemerintahan tetap berjalan, negara tetap berkembang. Namun, masalahnya adalah Megawati dan orang-orang di sekelilingnya terus berusaha menciptakan ketidakstabilan. Contohnya bisa dilihat dari reaksinya saat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bukannya mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, ia justru berteriak bahwa ini adalah kriminalisasi politik. Perlu diingat, Hasto bukan sekadar kader biasa. Ia adalah orang kepercayaan Megawati, yang selama ini dikenal sebagai tukang bisik, yang kerap memainkan strategi politik untuk menjatuhkan lawan. Kini, ketika hukum menindak, Megawati merasa dizalimi. Ini adalah pola lama yang sering dimainkan oleh koruptor, berteriak seolah-olah mereka adalah korban, berharap masyarakat termakan drama mereka. Tapi zaman sudah berubah. Rakyat Indonesia kini lebih cerdas dan tidak mudah diperdaya. Prabowo memahami bahwa membangun negara bukan tugas yang mudah. Ada kebiasaan lama yang harus dihancurkan. Mentalitas dinasti politik yang menganggap kekuasaan sebagai warisan, bukan amanah yang harus diperjuangkan. Itulah sebabnya, banyak pihak yang merasa tidak nyaman dengan kepemimpinannya, termasuk Megawati. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia sedang memasuki era baru. Ini adalah era di mana kepemimpinan tidak lagi diwariskan turun-temurun, tetapi dimenangkan dengan kerja keras. Era di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Prabowo sudah menunjukkan bahwa ia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja, menerima laporan tanpa turun langsung ke lapangan. Ia tidak segan untuk menemui SB dan Jokowi, mendengar masukan mereka, serta belajar dari pengalaman mereka. Karena hanya pemimpin sejati yang berani mengakui bahwa dirinya masih perlu belajar. Sementara itu, Megawati tetap berada di posisinya yang lama, masih terjebak dalam dendam, masih ingin memainkan peran di balik layar, masih mencoba mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara-cara lama. Tapi rakyat sudah bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa, dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan kepentingan pribadi. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Megawati akan terus menjadi oposisi tanpa arah? Sampai kapan ia akan terus menjadi penghalang bagi kemajuan Indonesia? Satu hal yang pasti, Indonesia di bawah Prabowo tidak akan berhenti hanya karena satu orang masih terjebak dalam ambisi pribadi. Megawati sudah kehilangan legitimasi sebagai suara rakyat, karena ia lebih banyak dikuasai oleh ego dan nafsu kekuasaan. Lihat saja bagaimana ia bersikap. Saat negara membutuhkan persatuan, ia justru sibuk memperkeruh keadaan dengan narasi dendam dan kebencian. Presidential Club bisa menjadi wadah besar bagi pemimpin-pemimpin bangsa untuk bersama membangun Indonesia, tetapi Megawati menolaknya. Mengapa? Karena egonya terlalu besar untuk mengakui Prabowo sebagai pemimpin yang sah. Ini adalah bukti bahwa Megawati sudah kehilangan rasionalitas dalam politik. Ia tidak lagi berpikir untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk memastikan dirinya dan orang-orang terdekatnya tetap memiliki pengaruh. Jika kita bedah satu persatu, sejak kekalahannya di Pilpres 2004, Megawati belum pernah benar-benar menerima kenyataan. Sudah 20 tahun berlalu, tetapi ia masih menyimpan dendam dan enggan berdamai dengan masa lalu. Seorang negarawan sejati seharusnya bisa mengesampingkan ego dan fokus membangun bangsa. Namun, Megawati justru memperlakukan politik seolah-olah hanya tentang dirinya. Dulu, ia menganggap Jokowi sebagai kader terbaik PDIP, tetapi ketika Jokowi tidak sepenuhnya tunduk padanya, ia langsung dicap sebagai pengkhianat. Ia ingin Jokowi menjadi boneka, bukan pemimpin. Yang lebih menyakitkan bagi Megawati adalah kenyataan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, politik dinasti tidak lagi mendapat tempat. Tidak ada lagi kekuasaan yang diwariskan, tidak ada lagi permainan kotor di balik layar. Indonesia sedang bergerak maju. Prabowo telah membuka jalan bagi politik yang lebih sehat, lebih profesional, dan lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Kini, rakyat harus menentukan sikap. Apakah kita ingin terus terjebak dalam politik masa lalu yang penuh dendam, atau melangkah ke depan bersama pemimpin yang fokus pada kemajuan bangsa? Megawati merasa terancam karena kekuasaannya semakin memudar. Ketika harapannya tak terwujud, yang ia lakukan bukanlah refleksi diri, melainkan bermain drama, menangis di hadapan para kader, meminta belas kasihan, seolah-olah ia adalah korban dari ketidakadilan. Padahal, rakyat bisa melihat dengan jelas bahwa justru dialah yang paling rakus terhadap kekuasaan.
Saat ini, Prabowo sudah melangkah jauh ke depan, membangun Indonesia dengan kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada rakyat. Sementara itu, Megawati masih terjebak dalam nostalgia masa lalu, tidak bisa menerima kenyataan bahwa era di mana segelintir elit mengendalikan negeri ini sudah berakhir. Jika Megawati masih berpikir bahwa Indonesia harus tunduk pada kehendaknya, maka ia sedang menuju kehancuran politiknya sendiri. Negara ini tidak membutuhkan pemimpin yang penuh dendam. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang siap membawa Indonesia maju ke depan, dan pemimpin itu adalah Prabowo Subianto. Faktanya, di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia sedang memasuki babak baru. Sementara itu, Megawati tidak melakukan apa-apa selain terus mengeluh, menyebarkan narasi bahwa dirinya adalah korban. Korban dari apa? Korban dari kekalahan politik yang ia alami sendiri. PDIP tidak lagi menjadi partai yang berkuasa. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan pemerintahan seperti dulu, dan inilah yang membuat Megawati panik. Lihat bagaimana mereka bereaksi ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, ditangkap KPK. Alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, mereka malah berteriak kriminalisasi. Lucunya, ketika ada kader partai lain yang ditangkap, mereka menyebutnya sebagai bentuk penegakan hukum. Tapi kalau dari PDIP, mereka langsung memainkan drama seolah-olah ini adalah konspirasi politik. Sejak kapan hukum harus tunduk pada kehendak Megawati? Indonesia adalah negara hukum, bukan kerajaan. Prabowo telah membuktikan bahwa ia bukan boneka siapapun, bukan boneka Jokowi, bukan boneka SBY, dan tentu saja bukan boneka Megawati. Ia memiliki visi sendiri, cara sendiri, dan itulah yang membuat Megawati geram. Dulu, elit politik bisa menentukan siapa yang menjadi menteri, siapa yang mendapat proyek, siapa yang bisa lolos dari jerat hukum. Sekarang, semua itu sudah berakhir. Prabowo tidak terjebak dalam permainan politik kotor. Ia bekerja untuk rakyat, bukan untuk sekelompok kecil orang yang ingin mempertahankan kekuasaan. Megawati boleh terus menolak Presidential Club, boleh terus memainkan drama politiknya. Tapi Indonesia tidak akan berhenti hanya karena satu orang masih sibuk mengasihani diri sendiri. Rakyat sudah memilih pemimpinnya, dan itu adalah Prabowo Subianto, bukan Megawati. Sekarang, mari kita jujur, Megawati sudah kehilangan pengaruhnya. Ia boleh marah, kecewa, atau mengeluh di depan kader-kadernya yang tersisa. Tapi kenyataannya, ia sudah kalah. Sementara pemerintahan Prabowo fokus membangun pertahanan, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, Megawati masih terjebak dalam nostalgia masa lalu. Dulu, segala keputusan penting harus melewati restu Megawati. Sekarang, itu tidak lagi terjadi, dan inilah yang membuatnya semakin frustrasi. Ia kehilangan kendali atas Jokowi. Dulu, Jokowi dianggap sebagai anak emas PDIP. Namun, ketika Jokowi menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa kendali Megawati, ia langsung dicap sebagai pengkhianat. Sejak Prabowo menang, PDIP tidak bisa lagi bermain di balik layar. Megawati tidak bisa lagi menentukan siapa yang akan menjadi menteri, siapa yang mendapat perlindungan hukum. Sekarang, hukum bekerja tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat korupsi, harus siap menghadapi konsekuensinya. Bahkan jika itu berasal dari PDIP sekalipun. Yang paling menyakitkan bagi Megawati adalah rakyat kini sudah lebih cerdas. Mereka bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya hidup di bawah bayang-bayang nama besar orang tuanya. Sebaliknya, Megawati masih berharap bisa memiliki pengaruh dalam pemerintahan Prabowo. Namun sayangnya, Prabowo tidak akan tertipu. Ia tahu siapa yang benar-benar ingin membangun bangsa dan siapa yang hanya ingin menyelamatkan kepentingan pribadi. Megawati bisa terus memainkan drama, menganggap dirinya sebagai korban, atau marah-marah di depan para kadernya. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Indonesia sudah bergerak maju tanpa dirinya. Sekarang adalah giliran Prabowo untuk memimpin, dan tidak ada yang bisa menghentikan Indonesia dari menjadi negara besar. Maju terus, Indonesia. Tinggalkan politik lama yang penuh kepentingan pribadi, karena era baru sudah dimulai, era Prabowo Subianto. Siapa sebenarnya yang masih terjebak dalam nostalgia politik? Siapa yang masih sibuk meratapi kekalahan dan menyalahkan orang lain? Jawabannya jelas, Megawati. Sementara itu,
Prabowo tidak punya waktu untuk drama masa lalu. Ia memilih bekerja dan fokus membangun bangsa. Di sisi lain, Megawati masih terus mengeluh, mencari perhatian, dan menyalahkan pihak lain atas kekalahannya. Selama lebih dari 2 dekade, PDIP menjadi partai penguasa, menempatkan orang-orangnya di berbagai posisi strategis, mengontrol pemerintahan, proyek-proyek, bahkan opini publik. Namun, ketika kekuasaan mereka berkurang, mereka malah berteriak soal ketidakadilan. Jadi, selama mereka berkuasa, itu disebut demokrasi. Tapi begitu mereka kalah, mereka menyebutnya sebagai kriminalisasi. Sungguh ironi yang mencolok. Rakyat tidak bodoh. Penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK bukanlah bentuk balas dendam politik. Kasus ini terjadi karena ada bukti hukum yang kuat. Jika memang PDIP merasa diperlakukan tidak adil, mengapa mereka tidak membuktikan kebenaran di pengadilan? Kenapa tidak menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar bersih? Jawabannya sederhana, karena mereka tahu bahwa mereka memang punya masalah. Politik Indonesia selama ini dipenuhi oleh para politisi yang merasa bisa meraih simpati dengan bermain drama dan menangis di depan publik. Megawati adalah contoh nyata. Setiap kali kalah dalam pemilu, ia selalu mencari alasan dan menyalahkan orang lain. Kalah di 2004, ia menuduh SBY mengkhianatinya. Kalah di 2009, ia masih menyalahkan SBY. Kalah di 2014 dan 2019, ia diam karena Jokowi menang. Kalah di 2024, kini Jokowi yang disalahkan. Jadi, siapa yang salah? Semua orang, kecuali dirinya sendiri. Ini bukan lagi era politik penuh drama. Ini bukan zaman di mana tangisan bisa mengubah keadaan. Prabowo tidak akan membuang waktunya hanya untuk mendengar keluhan Megawati. Ia fokus membangun kekuatan pertahanan Indonesia, memperkuat ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia. Ia tidak sibuk mengatur posisi keluarga atau kroni-kroninya di pemerintahan. Megawati boleh saja terus mengeluh, tapi Indonesia tidak akan berhenti. Rakyat sudah membuat pilihan. Satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan kembali ke era Megawati. Dalam politik, ada yang menang dan ada yang kalah. Itulah hukum alam. Tetapi yang membedakan seorang pemimpin sejati dari politisi biasa adalah bagaimana ia menerima kenyataan. Prabowo telah membuktikan bahwa politik bukan soal dendam atau balas jasa, melainkan soal membangun bangsa. Ia tidak sibuk meratapi masa lalu atau terjebak dalam kepentingan sempit. Ia bekerja untuk membawa Indonesia menjadi negara besar. Megawati dan kelompoknya boleh terus memprotes, mencari kambing hitam, atau menyebarkan tuduhan sana-sini. Tapi rakyat sudah tidak peduli dengan drama politik yang berulang-ulang. Yang rakyat inginkan adalah kerja nyata. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Ia memimpin dengan tegas, merangkul semua elemen bangsa, dan membuktikan bahwa Indonesia bisa maju tanpa harus terjebak dalam permainan politik lama. Jadi, biarkan mereka yang masih ingin bernostalgia dengan kekuasaan masa lalu tetap terjebak di sana. Sementara itu, Indonesia terus melangkah ke depan. Masa depan negeri ini tidak akan ditentukan oleh mereka yang hanya bisa mengeluh dan menyalahkan orang lain. Masa depan Indonesia ditentukan oleh mereka yang mau bekerja keras, berkorban, dan berjuang demi rakyat. Saatnya bersatu. Saatnya maju. Saatnya Indonesia menjadi kekuatan besar di dunia.